Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma awalan, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan kesehatan sehingga kita dapat menikmati apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Thaniyan, salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menunjukkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, yakni ad-dinul Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amiruddin Al-Faqih dari program studi manajemen dakwah Fakultas Usuluddin Adab Dakwah Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berziarah. Ziarah merupakan suatu kegiatan yang sering kita jumpai di beberapa tempat, terlebih lagi di negara kita, tanah air Indonesia. Ziarah ini merupakan sebuah tradisi yang dilaksanakan oleh kaum yang beragama Islam di tanah air Indonesia. Ada yang tahu hukum berziarah ini itu apa? Dan apa sih manfaat dari kegiatan berziarah kubur ini? Ada yang tahu? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa inna yuriqul qalba wa tudfa'ul ain wa tudzakkirul akhirah wa la taqulu hujra. Hadis riwayat Muslim, yang artinya, pada awalnya aku melarang kalian untuk menziarahi kuburan. Sekarang berziarahlah, karena sesungguhnya berziarah itu dapat melunakkan hati, mencucurkan air mata, dan mengingat akhirat. Dan janganlah kalian mengucapkan kata al-huj, yakni perkataan mungkar. Hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasannya hukum berziarah ke kuburan itu pada awalnya itu dilarang, seperti yang dinyatakan dalam hadis tadi. Pada awalnya aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Maka dilanjutkan lagi dalam hadis tersebut, ala fazuruha. Dalam lanjutan hadis tersebut, di situ ada kalimat yang dimana kalimat itu termasuk kalimat isim. Isimnya isim amar. Nah, perlu diketahui isim amar itu isim kata yang bermakna perintah. Jadi setelah
Nabi Muhammad SAW melarang untuk menziarahi kuburan, maka diteruskan dalam hadis tersebut, ala fazuruha. Dalam terusan tersebut, di situ kita disuruh untuk berziarah oleh Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan apa? Nah, dalam hadis tersebut juga ada manfaat dari ziarah kubur ini. Jadi, ziarah kubur ini itu ada beberapa manfaat. Di antaranya yang ada di dalam hadis tadi, fa inna yuriqul qalba, yang artinya ziarah itu dapat melunakkan hati. Ketika seseorang sedang ada masalah atau lain sebagainya, itu pasti hatinya terasa tidak enak. Maka salah satu penyembuh atau obat syifaun itu salah satunya berziarah kubur. Maka dengan berziarah kubur ini, hati kita akan lunak, hati kita akan tenang setelah melaksanakan kegiatan ziarah kubur tersebut. Dan manfaat yang lainnya ini ada dalam hadis tadi yang dijelaskan, watud faul ain, yakni mencucurkan air mata. Ketika berziarah, kita akan teringat apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Dan kita akan teringat apapun yang sudah kita lakukan. Maka dari itu, ketika kita teringat pada apapun, kegiatan apapun yang sudah kita laksanakan, terlebih lagi terkadang kita tidak menyadari kita sudah berbuat maksiat atau kesalahan tanpa kita ketahui. Maka dari itu, dengan berziarah ini, kita pasti akan mencucurkan air mata dari kita. Manfaat yang selanjutnya yang ada dalam hadis tersebut ada yang dijelaskan, wala watudzakirul akhirah, dan mengingatkan kita akan akhirat. Jadi ketika berziarah ini, kita juga akan merasakan nanti kita setelah tiada dalam dunia nyata ini, dan kita akan berada di dalam dunia akhirat. Kita bagaimana rasa? Setelah itu akan merasakan, meskipun kita ada di dunia nyata, ketika berziarah kita pasti akan merasakan ketika nanti kita pas waktu di dalam kubur, pastinya kita dalam alam akhirat. Jadi dalam alam akhirat ini, sebelum kita meninggalkan dunia nyata ini, perlu kita ketahui bahwasanya kita harus perbanyak amal soleh dan amal yang lainnya. Dan tidak lupa dengan kewajiban kita di dunia ini menurut syariat agama Islam. Itu tadi manfaat-manfaat dari berziarah dan hukum yang dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dan ketika berziarah, kita juga diingatkan dalam hadis tersebut, dan janganlah kalian
mengucapkan perkataan al-hujr, yakni perkataan mungkar. Jadi sebelum kita masuk ke wilayah makam, sebelum kita mulai berziarah, alangkah baiknya kita salam terlebih dahulu untuk menghormati orang yang akan kita ziarahi, orang yang kita akan doakan. Berziarah ini itu bukan semata-mata hanya untuk mencucurkan air mata, mengingat akhirat, dan menggunakan hati. Kan tapi berziarah ini tuh kita bertujuan untuk memakai perantara. Jadi dalam Islam itu ada yang namanya perantara. Jadi kita doa itu pasti ada perantaranya, biar cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam, terlebih lagi sebagai manusia yang lemah, tidak ada apa-apanya, patutlah kita ingat akan kematian. Dan janganlah lupa kita menziarahi, mengunjungi kuburan-kuburan nenek moyang kita, pahlawan-pahlawan kita, dan wali-wali Allah. Maka dari itu, kita sebagai makhluk hidup, janganlah akan lupa seperti makalah yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa pasti akan mati pula. Maka dari itu, kita seharusnya mumpung kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung nyawa kita belum dicabut oleh malaikat, kita seharusnya perbanyak pahala-pahala, baik itu pahala zahir maupun batin, seperti amal jariah dan lain sebagainya. Ya, kesimpulannya, berziarah ini itu dianjurkan oleh Allah. Ini bersifat sunnah yang disunahkan oleh Allah. Di kegiatan berziarah ini disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW dan mempunyai berapa manfaat. Di antara lainnya, dapat melunakkan hati kita yang aslinya hati kita itu keras. Hati kita akan lunak ketika kita berziarah dan mencucurkan air mata. Yang kedua ini manfaatnya mencucurkan air mata dengan siapapun, kita tidak akan mencucurkan air mata. Tetapi ketika berziarah, pasti kita akan mencucurkan air mata. Dan yang ketiga, manfaat yang ketiga ada, kita akan mengingat akan akhirat. Jadi kita akan mengingat akan hari akhir. Pasti di dunia ini kita akan bertempat di hari akhir. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.